Panganjar. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2, yaitu mengenai materi identitas manusia Indonesia. Sebelum itu, di sini kami akan bermain peran. Sebelum bermain peran, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diputu Mawar Lestari Dewi, absen 16, berperan sebagai Luna. Saya Dinyamang Sumayati, nomor absen 25, berperan sebagai Mahira. Saya Ida Yunila Mulyani, absen 12, berperan sebagai Dayu. Saya Nilu Putu Henanti Anilita, nomor absen 3, berperan sebagai Kiara. Saya Dikadek Dwi Payani, nomor absen 29, berperan sebagai Rani. Saya Niputo Yumila Asti Artini, absen 33, berperan sebagai Siti yang merupakan siswa beragama Islam. Saya Wayan Putnanda Damar Abinaya, nomor absen 8, saya berperan sebagai Pak Dendi. Baik, sekian perkenalan dari kami. Kita lanjutkan ke bermain peran. Cerita dimulai saat Kiara, Maira, Luna, Dayu, dan Rani ke kantin. Mereka sedang asik makan siang sambil menunggu bel masuk ke kelas. Serius? Siapa? Iya, dia udah dari SMA Muhammad Indah. Gembel nih. Masuk yuk. Ayo Pak Dendi, nanti datang lagi. Yaudah, ayo. Setelah semua mahasiswa memasuki kelas, beberapa menit kemudian Pak Dendi pun memasuki kelas dan mengajak mahasiswa baru. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Selamat pagi. Hari ini dapat ada kabar gembira buat kalian semua. Ditambahkan satu siswa baru, siswa binaan dari SMA Muhammadiyah. Nah, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza. Saya merupakan siswa pindahan dari SMA Muhammadiyah. Saya harap kalian bisa menerima saya dengan baik. Salam kenal semuanya. Kamu Islam ya? Yang Islam nggak bisa gabung sama kita. Sudah kalian ini selalu Siti, silakan. Pak, hari ini kita belajar materi apa ya? Pak, gak usah ngajar ya, kita ngopi aja sejenak. Kalian semua yang agak lain. Hari ini kita akan belajar tentang identitas manusia Indonesia. Nah, dari kalian memang ada yang tahu, ada yang tak tahu belum apa itu identitas manusia Indonesia? Saya Pak, Nah, apa itu Pak? Indonesia merupakan negara yang begitu kaya budaya dan tradisi. Identitas manusia Indonesia adalah refleksi dari kebudayaan dan tradisi tersebut. Nah, sejarah Indonesia sangat kaya dan memiliki banyak periode berbeda dalam perkembangan identitas manusia, baik itu keberagaman suku, agama, dan adat istiadat. Jadi, dapat disimpulkan, identitas manusia itu adalah manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang khas di Indonesia. Tapi saya kurang tahu Pak, nilai kemanusiaan yang khas di Indonesia itu apa saja? Nah, siapa yang bisa melanjutkan kira-kira? Saya tahu. Apa? Terdapat 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni ada nilai Kebinekaan Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan juga nilai religiusitas. Nah, itu kalian sudah tahu. Sekarang coba buka buku kalian halaman 56 sampai 60. Di sana sudah dijelaskan materi mengenai identitas manusia Indonesia. Dan terdapat 3 nilai pada identitas manusia Indonesia tersebut. Ini nilai memiliki keragaman, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Guna bilang tadi. Nah, silakan kalian pelajari dulu. Bapak akan tunjukkan.
Pak, saya mau menjelaskan materi tentang kebinekaragaman. Ya, baik. Silakan. Materi kebinekaragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah yang tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, yaitu masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, bahasa, ras, suku, budaya, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik lainnya. Semuanya itu membuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Karenanya, di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Nah, betul sekali itu. Saya terangkan penjelasan dari Siti. Karena sebagai identitas manusia Indonesia, kita itu memiliki suku, ras, dan agama yang sangat beragam dan kita tentunya tidak boleh membeda-bedakan hal tersebut. Dari tugas pembelajaran kita itu harus bisa menjunjung tinggi rasa persatuan, tidak bisa beda-beda cara Indonesia. Ya, maaf ya Siti, ya nggak apa-apa kok teman-teman, aku ngerti kok maksud kalian. Nah, begini kan bagus, sesama teman harus saling merangkul, saling menghargai. Nanti juga kalian akan bersama-sama, bisa senang bersama. Nah, materi selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila. Apa yang ingin dijelaskan? Saya Pak, Ya, silakan Rani. Pancasila itu adalah untuk perekat sekaligus penyatuan suku bangsa yang ada di Nusantara. Dengan kita menggali nilai-nilai luhur yang ada di Nusantara ini, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia sekaligus manusia Indonesia. Segala kekayaan melengkapi masyarakat Indonesia yang berbineka ini dikristalisasi dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkul nilai-nilai, jiwa, dan semangat masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini ditegaskan juga oleh Ki Hajar Dewantara. Wah, ternyata kelas-kelasnya pintar sekali ya. Ya dong Pak, kami senang sekali belajar mengenai hal ini dan saya akan menjelaskan nilai terakhir yaitu nilai religiusitas yang dimana nilai ini merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Religiusitas ini merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia yang dimana nilai ini dapat dicerminkan dengan ibu dari cinta kepada kebenaran, kesukaan pada gejala yang wajar, sederhana, jujur, dan sejati. Nah, betul sekali penjelasan dari Luna. Kemudian ada identitas yang dibagi menjadi 5. Di sini ada yang bisa menjelaskan lagi apa saja 5 identitas itu? Yang pertama, identitas fundamental atau ideal yang bersumber dari Pancasila yang menjadi filsafat hidup bangsa. Yang kedua, identitas instrumental berlandaskan seperti UUD 1945, lambang negara, bahasa Indonesia dan lagu bangsa Indonesia. Yang ketiga, identitas religius yaitu Indonesia yang berketuhanan. Yang keempat, identitas sosiokultural dapat dilihat secara lebih rinci di masing-masing daerah yang memiliki perbedaan dan budaya. Dan yang terakhir, identitas alamiah yang tergambarkan dari wilayah Indonesia yang menjadi negara kepulauan. Oh, oke, betul. Selanjutnya, ada yang tahu nilai esensial yang ada di dalam masyarakat Indonesia? Jadi nilai-nilai esensial yang ada dalam identitas masyarakat Indonesia ada 5. Yang pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kalau di arti manusia Indonesia, Manusia yang tinggal di Indonesia, Pak.
dan manusia Indonesia itu artinya manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Indonesia. Sudah ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah identitas manusia Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terikat oleh ideologi yang dianut. Nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian yang penting dalam konteks pendidikan agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati dirinya dalam berbangsa Indonesia. Oleh karena itu, rumusan identitas manusia Indonesia harus terus ditanamkan pada anak-anak Indonesia sehingga semakin kuat identitas suatu bangsa dan kebanggaan atas bangsanya sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Wah, kesimpulan yang bagus sekali. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Karena masih sudah lepas tutup, pembelajaran hari ini Bapak Anggi. Baik Pak. Padel asana. Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Sekian penyampaian materi dari kami kelompok 2. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.